wabarakatuh. Nah, untuk memenuhi tugas desain pemrograman web, maka di sini saya akan membuat sebuah aplikasi berbasis web. Nah, yang pertama kita ketahui dulu ya bahwa Indonesia merupakan daerah perdagangan dari zaman penjajahan sampai saat ini. Jadi di sini semakin berkembangnya perdagangan, maka tiap orang tuh mulai berpikir bahwa sebaiknya saya membuat toko. Nah, sedangkan adanya akibat perkembangan dari era digital, maka sebagian individu berinisiatif untuk menciptakan toko online dengan tujuan yang sama, namun dengan alasan yang berbeda. Mungkin alasan-alasannya karena ada yang tidak memiliki lahan, atau ada yang ingin lebih cepat. Terus oleh karena itu, untuk memenuhi tugas akhir, maka saya memilih untuk membuat sebuah aplikasi penjualan yang biasanya kita kenal dengan toko online. Jadi online shop ini, saya jelaskan dulu sedikit ya, bahwa online shop ini merupakan tempat pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjualnya. Jadi kegiatan belanja online ini merupakan bentuk komunikasi baru, tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui notebook, komputer, ataupun handphone tersambung dengan line akses. Jadi kemungkinan orang bisa berbelanja melalui rumahnya masing-masing, seperti itu. Jadi belanja online atau toko online ini adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik atau yang bahasa biasanya tuh e-commerce. Nah, digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen. Nah, di sini toko online di Indonesia ini semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Belanja secara online tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, namun juga layanan jasa seperti perbankan yang memperkenalkan teknik e-banking. Melalui teknik e-banking, pelanggan dapat melakukan kegiatan seperti transfer uang, membayar tagihan listrik, air, telepon, internet, kemudian pulsa, pembayaran uang kuliah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu buat penjelasan dulu ya, penjelasan tentang deskripsi atau manfaat dari projectnya tadi. Jadi projectnya tadi setidaknya membantu dari tujuan dari aplikasi ini untuk membantu memasarkan barang-barang tanpa harus bertatap muka. Nah, jadi ada juga cara dari e-commerce yang dibuat nanti ini, linknya bisa langsung dibagikan ke tiap-tiap media sosial. Setiap link barang yang ingin dipromosikan. Nah, terus kita lihat dulu ya demo aplikasinya. Oh iya, dihubungkan dulu sebentar. Oke. Jadi yang perlu kita ingat atau kita garis bawahi bahwa setiap kita mau membuka aplikasi, karena saya menggunakan Exam, jadi bisa buka kontrolnya terus sekian. Tergantung dari kalian menggunakan apa. Di sini saya menggunakan Exam sebagai kontrolnya. Oke, kita lihat dulu. Di sini kemarin saya ada membuat untuk tugas akhir ini tentang toko online. Jadi di sini saya sudah membuat untuk toko. Nah, toko online namanya RP Shopping. Terus ini yang dijualkan di dalamnya. Dengan tipe penjualan per bagian ya. Di sini ada elektronik, pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak-anak.
dan juga peralatan olahraga. Nah, oke. Terus kita bakalan masuk ke penjelasan source code-nya ya. Nah, di sini saya juga membuat saya membuat buat adminnya. Nah, buat dashboard adminnya, di sini saya juga membuat. Nah, ini buat kita lihat ya data barang. Di sini bisa menambah barang yang sudah saya buat. Ini sudah saya hubungkan. Nah, kita coba ya. Tapi saya belum ambil gambar. Kita ambil gambar apa dulu nih? Jaket pria. Jaket bomber. Kita lihat ya. Kita download, terus kita coba inputkan aplikasinya. Input data di sini. Kita coba. Oke. Download. Jaket bomber. Oke, kita coba ya. Di sini saya akan inputkan barang, satu barang. Nah, kita coba dulu di sini dengan nama barang jaket bomber. Untuk keterangannya di sini jaket pria dengan model bomber berbahan dasar apa ya? Parasut. Kita coba aja. Untuk kategori di sini pakaian pria. Terus harga kita tetapkan dulu, harganya berapa ya? 45.000. Oke, stoknya kita coba 3. Untuk gambar produk kita bisa pilih file. Nah, di sini. Nah, saya sudah masukkan. Kita coba tadi yang saya download mana? Oh, ini jaket bomber. Oke, kita simpan. Kita lihat di sini sudah masuk ya jaket bomber pria. Nah, untuk itu kita lihat di sini sudah masuk apa belum. Kita refresh. Coba kita lihat. Nah, ternyata sudah masuk. Di sini sudah ada jaket bomber pria. Ini yang kemarin sudah saya coba buat masukkan yang lainnya. Nah, terus kita masuk ke source code-nya. Di sini kita lihat dulu nih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang source code-nya. Jadi, oke, untuk pembuatan pertama di sini kita harus download dulu. Download Codeignator. Di
sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang source code-nya. Pertama kita hubungkan dulu nih examnya. Buat kalian yang belum download exam, kalian bisa langsung cari di Google exam, download exam, bakal muncul tuh. Terus saya di sini menggunakan Sublime Text untuk text editor. Nah, kita ngambil filenya, kita buka nih file, terus open file. Nah, cari, biasanya itu tersimpan di yang saya buat ya. Ini saya lebih ke penjelasan saya punya aja, penjelasan tentang aplikasi yang sudah saya buat ya, bukan untuk pembuatan pertama kali. Nah, terus di sini kita lihat nih, ini kan saya sudah buka nih toko online. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada aplikasi Asset System. Kita tutup dulu ya semua. Kita tutup dulu ya semua. Nah, pada aplikasi di sini ada controller, config controller, core, libraries. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya satu-satu. Yang kemungkinan kita pakai di sini ini di config controller sama libraries sama model nih, view. Nah, dibuat di sini konfigurasi itu lebih ke pengaturannya, pengaturan auto loadnya, terus pengaturan database, config. Di sini saya menggunakan yang tadi itu CodeIgniter versi 3 yang sudah saya download di webnya nih, CodeIgniter versi 3. Terus dan SPadmin 2 ya. Sini ada SPadmin 2. Di sini saya sudah merubah. Kemana saya membuat? Pertama itu kita konfigurasi dulu autoloadnya. Autoloadnya di sini saya sudah pasang ke, kita lihat paling bawah ya. Nah, nih kita isi autoload library-nya, kita kasih ke database. Terus mana lagi? Autoload itu kita simpan juga yang URL nih, helpernya. Jadi helpernya itu URL. Oke, itu aja. Terus ini untuk modelnya saya di sini menggunakan model barang. Jadi sebelum kita nyimpen kita buat dulu nanti. Kita buat dulu di sini. Terus nama ini harus sesuai dengan yang ada pada model. Ini model barang. Oke. Saya jelaskan lagi ke config. Nah, untuk config sendiri di sini saya sudah nih. Kita buka nih linknya tadi. Link yang ada di sini. Gini. Nah, link yang ada di sini ketika sudah terhubung itu disalin ke sini, ke tempat ini, ke base URL. Terus apa lagi ya? Untuk database-nya ini seperti biasanya, yang hostname-nya localhost, username-nya root, terus password-nya tidak kosongkan, nama database-nya apa, oke, kita silakan sesuai dengan database yang sudah dibuat. Ini saya sudah membuat database-nya toko online. Nah, terus apa lagi? Ini routes. Ini alur ya, untuk mengatur alurnya. Jadi di sini untuk default controllernya saya ngisinya dashboard. Controllernya control dashboard. Jadi dalam controller itu ada namanya file dashboard. Saya sudah buat nih file dashboard. Ntar ya, kembali dulu. Nah, jadi saya sudah buat
untuk dashboardnya sendiri. Jadi di sini kita lihat ya. Ini saya ngambil dari implementasi bukan implementasi sih, lebih ke saya ngelihat kode-kode. Nah, terus saya hubungkan sesuai untuk menampilkan apa aja. Di sini menampilkan header, sidebar, dashboard, templates. Nah, untuk ini ada terdapat pada file view. Nah, ini dalam view itu terdapat nih ada footer, header, dan sidebar. Nah, untuk view adminnya itu dashboard admin itu beda lagi ya. Untuk dashboard admin itu lain lagi. Di sini saya buat sendiri buat admin itu. Kita lihat, nah ini dia mirip juga untuk controllernya. Terus apa lagi? Untuk model sendiri ini ada model barang. Model ini lebih ke pengatur kayak mana nanti jadinya. Oke. Terus view. Ini view pada admin itu beda dengan yang view pada template biasa dengan template admin. Oh ya, ini ada file htaccess. Nah, ini .htaccess ini saya gunakan untuk memperpendek link. Itulah kenapa link saya bisa kayak gini, localhost terus toko street online, dia langsung masuk ke sini. Kalau enggak dia bakalan buatnya panjang tuh. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya ceritakan. Untuk selanjutnya bisa nanti saya jelaskan perbagian di video-video selanjutnya. Terus ada aset ini lebih ke yang tadi saya ngambil dari Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang toko online. Untuk lebih rincinya saya bakalan menjelaskan per bagian. Jadi saya menjelaskan dulu nih, bikin satu video untuk menjelaskan semuanya, menceritakan sedikit tentang tujuan dari aplikasi saya. Nanti belakangan baru bakalan dibuat nih penjelasan atau tutorial cara pembuatan bagaimana memasukkan, terus menampilkan, dan menghubungkan ke database-nya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Inilah untuk memenuhi tugas dosen pemrograman web. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di video-video selanjutnya. Terima kasih.